Perjalanan panjang timnas U23 Indonesia dan senior menuju FIFA McD dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia, baik level U23 maupun senior, tengah memasuki fase penting dalam kalender sepak bola internasional. Pada September tahun 2025, sejumlah agenda krusial dijadwalkan, mulai dari laga uji coba FIFA McD melawan Taiwan dan Lebanon untuk tim senior, hingga kualifikasi Piala Asia U23 2026 bagi Garuda Muda yang tergabung di Grup J. Lawan yang dihadapi Garuda Muda di grup ini adalah Laos, Makau, dan Korea Selatan, sedangkan tim senior menghadapi tantangan uji coba internasional untuk mematangkan persiapan menuju kompetisi resmi. Skuad U23 dan persiapan menuju kualifikasi pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Van den Burg, telah memulai persiapan intensif sejak beberapa minggu sebelum turnamen. Skuad yang dibawanya memiliki rata-rata usia 19 tahun, dengan tujuan jangka panjang selain mengejar hasil instan. Van den Burg menekankan bahwa setiap pemain harus berani tampil percaya diri, fokus pada permainan sendiri, dan tidak gentar menghadapi lawan yang lebih berpengalaman, termasuk Korea Selatan yang dikenal sebagai tim unggulan di Asia. Anda tahu, saya dulu adalah pemain dan tujuan utama selalu menang. Saya tidak peduli lawan siapa kita bermain, yang penting kita menang. Itu adalah hal yang harus dipahami oleh para pemain. Jangan takut pada lawan. Kita mainkan permainan kita sendiri dan kita harus meningkatkan level, tegas Van den Burg kepada awak media di Surabaya. Selain aspek mental, Van den Burg menekankan strategi teknis, seperti penguasaan bola, transisi cepat, eksekusi peluang, dan disiplin taktik. Latihan intensif dilakukan agar pemain siap menghadapi pertahanan rapat dari Laos dan Makau serta kecepatan transisi Korea Selatan. Babak pembuka, Laos vs Indonesia U23. Laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2026 mempertemukan Indonesia melawan Laos di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Rabu 3 September tahun 2025 malam. Dari menit pertama, timnas U23 Indonesia mendominasi penguasaan bola dan menekan pertahanan Laos. Peluang pertama datang dari Robbie Darwish pada menit kedua, memanfaatkan umpan silang Rafael Struijk. Namun tembakannya masih melebar. Pada menit kelima, Raihan Hennen sempat mencetak gol setelah memanfaatkan umpan tarik Doni Tripamungkas, tetapi dianulir wasit karena posisi offside Jens Ruijven. Serangan bertubi-tubi Indonesia sepanjang babak pertama gagal membuahkan gol karena pertahanan Laos yang rapat dan disiplin. Peluang emas dari Rafael Struijk, Arhan Fikri, dan Raihan Hennen masih mampu dihentikan kiper Koplok Fatih. Skor babak pertama tetap 0-0. Di babak kedua, Van den Burg melakukan pergantian strategis, termasuk mengganti Jens Ruijven dengan Hoki Caraka untuk memperkuat lini depan. Meski beberapa peluang datang dari Arhan Fikri, Raihan Hennen, dan Taoni Firmansyah, hingga menit ke-75 skor masih imbang 0-0. Laos sukses menahan serangan Indonesia dengan permainan defensif low block, membuktikan bahwa pertahanan disiplin menjadi kunci menghadapi tim dengan dominasi penguasaan bola lawan. Kekuatan timnas U23 lain di Grup J. Sementara itu, Korea Selatan menunjukkan kekuatan dominan mereka saat menghadapi Makau pada laga perdana Grup J. Meski selisih ranking FIFA mencapai 169 peringkat, Taeguk Warriors tampil dominan. Korea Selatan menang telak 5-0 dengan gol-gol dari Jong Ye-sang 13, 48, Pik Sung Hao 49, Kang Seong-jin 60, dan Seo Ye-min 88. Kemenangan ini menjadi pesan tegas bagi timnas U23 Indonesia bahwa mereka harus bermain maksimal dan efisien saat menghadapi Laos, Makau, dan Korea Selatan. Pelatih Makau, Hong Carlo Kenneth, menilai perbedaan kualitas terlihat jelas. Namun ia tetap memuji Garuda Muda sebagai tim terkuat di Grup J karena status tuan rumah, fasilitas lengkap, dan performa pemain yang berimbang antar lini. Kenneth menekankan bahwa timnya akan melakukan rotasi dan fokus pada skema bola mati untuk menghadapi Indonesia, sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi pemain muda mereka yang mayoritas berusia di bawah 20 tahun. Persiapan timnas senior dan pemain naturalisasi.
Di level senior, Timnas Indonesia juga memanfaatkan FIFA McD untuk menguji kemampuan pemain. Pelatih Patrick Kluivert memanggil skuad dengan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, termasuk Morozil Detra yang awalnya diproyeksikan bermain di tim U23, namun akhirnya memperkuat tim senior karena absen All Romney. Morozil Detra telah resmi menjadi WNI dan siap bermain bersama Jay Inzes, Kevin Dex, Imo Odero, dan sederet pemain keturunan Eropa lain seperti Justin Hubner, Miss Hilgers, Dean James, Nathan Chuaon, dan Kelvin Verdong. Latihan intensif di Stadion Gelora Bung Tama Surabaya difokuskan pada adaptasi strategi lawan tawon pada 5 September dan Lebanon pada 8 September tahun 2025. Pelatih Kluivert menegaskan bahwa tim siap menghadapi uji coba ini dengan tujuan mengasah kekompakan, mental juara, dan pemahaman taktik. Para pemain harus memulai pertandingan dengan segar. Kami siap menjalani sesi latihan yang baik. Kondisi lapangan sangat bagus dan cuacanya mendukung, jadi kami senang berada di Surabaya, ujar Kluivert. Sementara itu, Erick Thohir, Ketua PSSI, menegaskan dukungan penuh terhadap pemain naturalisasi yang mencari klub baru, termasuk Miss Hilgers yang batal bergabung karena sedang mengurus kepindahan klub. PSSI menghormati pilihan pemain dan menekankan pentingnya konsolidasi karir pemain sekaligus kepentingan timnas. Pengamanan ketat oleh polisi dan TNI. Sebagai tuan rumah, Indonesia memastikan semua laga kualifikasi Piala Asia U23 2026 berjalan aman. Polisi dan TNI dilibatkan secara penuh untuk menjaga keamanan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Ketua Asprof PSSI Jawa Timur, Ahmad Riyad, menegaskan bahwa dukungan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sidoarjo dan Jawa Timur. Terutama alhamdulillah dukungan pihak kepolisian, perizinan semua beres. Dukungan dari pihak TNI untuk membackup kepolisian dalam hal keamanan semuanya, jelas Ahmad Riyad. Laga selanjutnya dan rotasi pemain Timnas U23 Indonesia dijadwalkan menghadapi Mako pada Sabtu, 6 September tahun 2025, dan Korea Selatan pada Selasa, 9 September tahun 2025. Vandenberg menegaskan bahwa setiap laga akan dimanfaatkan untuk meningkatkan performa, menguji rotasi pemain, dan mengasah strategi. Fleksibilitas skema permainan menjadi penting, mengingat lawan seperti Korea Selatan memiliki kecepatan transisi dan kualitas individu yang mumpuni. Mentalitas Garuda Muda juga menjadi perhatian utama. Vandenberg menegaskan bahwa gengsi atas kemenangan sebelumnya melawan Korea Selatan di bawah Shin Tae-yang menjadi motivasi tambahan. Namun, fokus utama tetap pada peningkatan kualitas permainan, efisiensi peluang, dan kerjasama antar lini, optimisme dan harapan ke depan. Dengan persiapan matang, dukungan fasilitas latihan, keamanan, dan rotasi pemain yang strategis, Timnas U23 Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di grup J. Sedangkan tim senior dapat memanfaatkan FIFA McD untuk membangun chemistry tim dan mengasah strategi jelang kompetisi resmi. Pemain-pemain naturalisasi seperti Morozil Detra, Miliano Jonathans, dan Miss Hilgers diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dalam hal kreativitas serangan maupun penyelesaian akhir. Kombinasi pengalaman pemain lokal, disiplin taktik, dan mental juara diyakini Vandenberg dan Kluivert mampu membawa Indonesia meraih hasil terbaik. Semua pihak berharap langkah strategis ini tidak hanya memberikan kemenangan di laga-laga awal, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia, khususnya di level U23 yang akan menjadi tulang punggung tim senior di masa mendatang. Dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan, dukungan penuh supporter, fasilitas latihan yang memadai, serta motivasi dan mental juara pemain, perjalanan Timnas Indonesia di FIFA McD dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 diprediksi akan berjalan kompetitif. Semangat bertarung, disiplin, dan fokus menjadi kata kunci bagi Garuda Muda dan tim senior untuk menorehkan prestasi membanggakan bagi bangsa.